Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang algoritma. Di mana pada video ini saya akan bahas overview algoritma. Saya cuma membahas algoritma secara ringkas. Ya. Jadi algoritma di sini merupakan cikal bakal dari kegiatan pemrograman atau coding. Ya, kita langsung saja masuk ke materinya. Ya, jadi yang pertama kita akan bahas asal mula kata algoritma, kemudian pengenalan algoritma dan contohnya, kemudian coding dan algoritma, bentuk-bentuk algoritma, flowchart, dan latihan. Oke. Ya, asal kata algoritma. Jadi algoritma itu berasal dari kata algoris. Ya. Dari kata algoris yang berarti menghitung dengan memanfaatkan angka Arab. Berarti istilah algoritma berasal dari Arab. Ya. Ya, setelah dikaji ternyata istilah algoritma itu bermula dari nama Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi. Ya, dimana katanya sih kata nama Al-Khwarizmi ini nanti pembacanya dipleset di istilah barat dibacanya algorithms gitu. Ya, jadi nanti istilah algorithm ini disesuaikan bentuknya sesuai dengan seperti istilah aritmatik dan lain-lain gitu. Jadi sehingga berubah menjadi algoritma. Ya. Yang menjadi dasar penempatan kata algoritma dari nama Al-Khwarizmi ini yaitu ketika dia menulis buku Al-Jabar wal Muqabalah. Ya, oke, itu sekilas saja tentang istilah algoritma. Ya, selanjutnya kita lihat pengenalan algoritma. Ya, di sini kita akan melihat apa itu algoritma. Ya. Ya, untuk memahami algoritma, coba jawab pertanyaan berikut. Yang pertama, dapatkah kamu menceritakan cara atau langkah-langkah memasak mie instan? Ya, oke. Bagaimana biasanya masak mie instan? Yang pertama tentu sediakan dulu pemanasnya. Yang kedua, air. Yang ketiga, mie instan. Ya, jadi itu nanti bisa kita anggap sebagai masukan. Ya, selanjutnya tinggal diceritakan prosesnya. Misalnya pertama, hidupkan pemanasnya, panaskan air, terus masukkan mie dan lain-lain. Ya, lanjut. Kita lihat selanjutnya. Bagaimana cara kamu berkunjung ke rumah sakit? Jadi bagaimana cara kita berkunjung ke rumah sakit? Ya, tentu yang pertama kita melapor dulu, misalnya melapor ke satpam untuk boleh masuk atau tidak gitu. Kemudian melapor ke resepsionis dan lain-lain gitu. Ya. Bagaimana cara seorang pekerja bangunan membangun rumah? Ya, bagaimana cara membangun rumah? Ya, tentu ini yang lebih tahu orang-orang yang bekerja di bidang bangunan. Misalnya pertama, kalau kita bicara kasarnya, pertama buat fondasi, terus bangun dindingnya, pasang pintu, terus pasang semen dan lain-lain gitu ya. Ya. Jadi di sini jika seandainya kita diberikan 3 pertanyaan ini, apa yang harus terjawab dari 3 pertanyaan ini? Apa yang harus terjawab dari 3 pertanyaan ini? Ya. Yang pertama, apa yang harus ada? Ya. Yang pertama, kalau langkah-langkah, misalnya langkah membuat mie, siapapun yang mengikuti langkah tersebut, mie instan yang dihasilkan pasti dapat dikonsumsi dengan atau sesuai dengan ukurannya. Kalau seandainya langkah-langkah yang dijelaskan baik gitu. Kalau langkah-langkah yang dijelaskan baik, maka yang pertama akan dapatkan hasil yang sesuai. Ya, contohnya kalau masak mie instan didapatkan hasil mie instan yang lezat untuk dikonsumsi. Masuk ke rumah sakit kita tidak ada bermasalah
ketika kita masuk gitu. Atau membangun rumah, selesai rumah yang bagus gitu. Jadi outputnya jelas gitu. Outputnya jelas atau tetap. Yang kedua, prosesnya tentu output yang jelas itu dihasilkan oleh proses yang jelas atau bisa diikuti gitu. Ya, nanti kita buat misalnya cara melakukan sesuatu, kita jelaskan tapi penjelasan kita itu tidak bisa diikuti orang lain. Nah, berarti itu kurang baik gitu, langkah atau prosedur yang kita jelaskan gitu. Ya, oke, kita lanjutkan. Ya, jadi tadi kita kan sebenarnya mau mengenal istilah algoritma. Ya, sekarang kita lihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata algoritma adalah maknanya urutan logis dalam pengambilan keputusan untuk pemecahan masalah. Jadi di sini ada saya tandai kata-kata pentingnya logis dan pemecahan masalah. Urutan logis pengambilan keputusan, misalnya apa yang dimaksud dengan logis di sini? Nah, logis di sinilah yang dimaksudkan dengan jelas, tegas, tahu apa yang akan dikerjakan gitu. Seperti yang saya jelaskan pada 3 contoh tadi. Misalnya ditanya, dapatkah kamu menceritakan cara atau langkah-langkah masak mie gitu. Nah, seandainya orang mengikuti langkah-langkah yang kita ceritakan, langkah-langkah tersebut jelas, setiap stepnya itu jelas. Misalnya goreng bawangnya gitu. Nah, jelas gitu. Nah, bagaimana cara menggorengnya, seperti mana, berapa minyaknya, takarannya, jelas gitu. Nah, jadi contoh-contoh tadi, langkah-langkah kerja tadi itu termasuk bagian dari algoritma, contoh algoritma gitu ya. Cara berkunjung ke rumah sakit, cara membangun rumah gitu. Ya, jadi harus logis gitu. Apa tujuannya? Untuk memecahkan masalah gitu. Yang kedua, makna algoritma itu juga bisa diartikan sebagai urutan langkah-langkah untuk memecahkan masalah yang disusun secara sistematis dan logis. Jadi ditambah lagi di definisi yang diberikan, yang saya simpulkan dari pendapat beberapa ahli, yaitu ada kata-kata sistematis dan logis. Jadi ada urutan-urutan yang jelas yang diikuti gitu. Setiap langkahnya jelas, tegas gitu. Makanya untuk memahami algoritma ini kita perlu dulu memahami logika matematika yang kita bahas pada video sebelumnya. Ya, jadi pada video sebelumnya itu mempertegas ada kalimat terbuka dan kalimat pernyataan yang jelas benar dan salahnya, atau bisa ditentukan nilai kebenaran dan salahnya ketika diberikan nilai tertentu gitu. Ya, jadi di sini itu yang dimaksud dengan sistematis dan logis gitu. Jelas benar dan salahnya. Jelas ketika kita lakukan itu, yang kita lakukan itu benar atau salah gitu. Misalnya dikatakan masukkan 1 liter air, kita masukkan lebih dari 1 liter, tentu salah gitu. Ya. Contoh algoritma selain dari yang 3 tadi ya. Ada 3 buah gelas, 2 berisi masing-masing kopi dan teh. Ini teh ya maksudnya ya. Dan yang satu lagi kosong gitu. Jelaskan langkah-langkah yang langkah-langkah mempertukarkan isi gelas tersebut. Nah, bagaimana kira-kira di sini ya? Kita lihat. Misalnya ada 3 gelas. Gelas A berisi kopi. Gelas kedua, gelas B berisi teh. Dan gelas ketiga kosong, gelas C. Ya, sekarang saya akan mencoba menceritakan bagaimana cara saya menukarkan isi isi dari gelas A ke gelas B, menukar isi gelas A dengan gelas B gitu. Pertama, A saya masukkan ke C, gitu. Ya, berarti sekarang di sini apa akibat dari ini? C berisi penuh, berisi, dan A kosong. Karena A kosong, saya masukkan isi B ke A. Berarti langkah kedua, B saya masukkan ke A. Apa yang terjadi akibat langkah ini? Nah, isi B masuk ke A dan B jadi kosong. Nah, kemudian langkah ketiga, C masukkan ke B. Artinya di sini C kembali kosong dan isi B adalah isi A semula gitu. Ya.
Jadi kalau ini diikuti orang, langkah-langkah yang saya buat ini diikuti orang, hasilnya akan selalu isi gelas A bertukar dengan isi gelas B gitu. Ya, itu yang dimaksud kalau algoritmanya jelas, hasilnya akan selalu sama gitu. Oke. Kita lanjutkan dengan contoh selanjutnya. Menukar nilai dua parameter dengan bantuan parameter lain. Nah, ini sebenarnya kasus pertama ini sama dengan kasus kedua nih. Nah, ini serupa sebenarnya, serupa tapi tak sama ya. Serupa. Yang pertama menukarkan isi gelas, yang kedua menukarkan nilai dua parameter. Misalnya A nilainya 5, B nilainya 6. Kita mau menjadikan A jadi 6, B jadi 5. Kalau kita sih enak aja, tukar aja 5 dengan 6 tukar gitu. Ya, kalau komputer tentu tidak bisa demikian. Nah, misalnya ada C ini belum bernilai. Nah, C ini masih kosong gitu. Kalau komputer tidak bisa menukarkan isi A dan B itu sekaligus gitu. Kalau kita buat A sama dengan B, nah, A-nya berubah jadi 6. B-nya tidak bisa. Kalau kita buat lagi B sama dengan A, tentu A-nya sudah 6 tadi gitu. Kalau seandainya pada komputer gitu. Kalau kita tidak melakukan dengan baik dan benar. Misalnya kita buat A sama dengan B. Karena A-nya 5, B-nya 6, berarti di sini setelah dibuat A sama dengan B, A berubah menjadi 6. Ketika kita buat B sama dengan A, tentu B-nya tetap, A-nya sudah 6 tadi, jadi 6 gitu. Jadi tidak bertukar nilainya. Karena itu kita membutuhkan, ini salah, kita membutuhkan parameter baru yaitu C gitu. Misalnya kita buat di sini. Pertama tadi sesuai dengan langkah tadi, isi A pindahkan ke C, berarti C sama dengan A. Berapa nilai C sekarang? Di 5, karena A-nya 5. Kemudian B ubah menjadi A, B sama dengan A. A-nya belum kita apa-apakan, berarti ini tetap sama dengan 5. Kemudian salah ya, ini yang kedua nih, salah langkah yang kedua. Itu ini, maksud saya di sini A sama dengan B gitu. A sama dengan B 6. Jadi nilai A sudah berubah menjadi 6. Kemudian nilai B kan 6. B-nya saya ganti menjadi C. Tapi C itu adalah 5. Jadi sekarang udah berganti, nilai A yang jadi 6, nilai B yang jadi 5 gitu. Sama persis dengan urutan pengisian gelas tadi. Nah, yang selanjutnya, yang terakhir. Nah, ini mahasiswa nih harus memahami sekali nih. Memilih jodoh gitu. Ya. Siapa yang sudah mau segera menikah nih, nah, silahkan pahami dengan baik algoritma memilih jodoh gitu. Ya, ini khusus untuk bagi yang muslim. Ada hadisnya. Jadi kita ikuti hadisnya. Jadi di sini untuk intermezzo saja ya, algoritma memilih jodoh. Jadi di sini saya sajikan hadisnya, yaitu yang artinya hadis riwayat Bukhari yang artinya wanita dinikahi karena 4 hal: hartanya, nasabnya, dan kecantikannya. Hartanya, nasabnya, kecantikannya, dan agamanya gitu. Ya, di sini agama ditulis nomor 4 gitu. Tapi ada lanjutannya. Pilihlah yang memiliki agama, maka kalian akan beruntung gitu. Jadi kalau Anda memahami maksud hadis ini, algoritma untuk memilih jodoh kira-kira seperti apa? Ya. Tentu kalau Anda ingin beruntung, ini pernyataan jika maka ya. Jika Anda pilih yang memiliki agama yang baik, maka Anda akan beruntung gitu. Ya. Jadi walaupun yang ditulis pertama lihat hartanya, yang kedua nasabnya, yang ketiga kecantikannya, dan yang keempat agamanya, berdasarkan lanjutannya jelas kalau kita ingin buat algoritma memilih jodoh, urutan yang pertama yang kita perhatikan adalah agamanya gitu. Dengan agamanya, kemudian baru hartanya, kemudian nasabnya, dan kecantikannya gitu. Ya, jadi kalau sekarang sepertinya udah terbalik ya. Orang pertama kali melihat kecantikan gitu, terus baru nasabnya gitu. Ya, karena wanita atau yang wanita zaman sekarang jarang ya yang kaya langsung gitu sebelum menikah. Kalau kaya berarti kekayaan orang tuanya. Ya, itu cuma untuk memahami istilah algoritma saja ya. Jadi kuncinya algoritma itu adalah untuk memecahkan masalah dan terdiri atas
langkah-langkah logis dan sistematis gitu. Jadi urutan langkah-langkah logis dan sistematis untuk memecahkan masalah, itu yang disebut dengan algoritma. Ya, sekarang kita kan sebenarnya ini untuk mempelajari coding ya. Coding dan algoritma. Apa itu coding? Yang pertama, kita harus memahami dulu apa itu coding. Kemudian, ternyata coding itu adalah suatu bahasa pemrograman. Apa itu bahasa pemrograman? Coding yaitu bahasa pemrograman. Apa itu bahasa pemrograman? Bahasa pemrograman yaitu aplikasi untuk membuat program. Nah, jadi bahasa pemrograman itu apa? Aplikasi untuk membuat program. Ya, program itu sendiri apa juga gitu ya. Program itu yaitu urutan perintah-perintah pada komputer untuk memecahkan masalah gitu. Ya. Jadi coding itu ternyata yaitu bahasa pemrogramannya gitu. Ya, kita lanjutkan. Kegiatan coding apa? Yaitu kegiatan menerjemahkan alur penyelesaian masalah dalam suatu bahasa pemrograman baik ke dalam bahasa pemrograman baik angka huruf. Nah, jadi tadi alur pemecahan masalah itu apa tadi? Alur pemecahan masalah itu adalah algoritma ya. Algoritma. Jadi yang kegiatan coding itu menerjemahkan algoritma ke bahasa pemrograman. Baik apakah itu berupa huruf, angka, dan simbol untuk membangun sebuah program. Ya. Jadi itu yang dimaksud dengan kegiatan coding. Jadi coding itu intinya menerjemahkan algoritma. Jadi kalau kita belum tahu algoritma, bagaimana cara membuat coding, melakukan coding gitu. Ya. Oke, selanjutnya kita lihat. Nah, selanjutnya dari tadi kita kan mengatakan penyelesaian masalah. Nah, apa sih masalah itu gitu? Masalah dapat diartikan sebagai ketidaksesuaian antara harapan dengan kenyataan. Kita inginnya mempunyai otot yang besar, ternyata tidak. Apakah itu masalah? Ya, masalah buat lo gitu ya. Nah, kita harapannya bisa membeli mobil, ternyata tidak. Harapannya dapat nilai A, ternyata dapat E gitu. Nah, itu masalah ya. Ketidaksesuaian harapan dengan kenyataan. Apakah itu saja yang dimaksud dengan masalah? Ya, kita lihat lanjutannya. Apa itu masalah? Nah, masalah itu dapat diartikan sesuatu yang ingin kita cari jawabannya. Jadi masalah itu sebenarnya sesuatu yang ingin kita cari jawabannya. Misalnya kita ingin kehilangan pentul. Ya, jadi itu masalah kan? Kita ingin tahu jawabannya di mana posisi pentulnya gitu. Ya, tentu di sini tidak seperti itu yang saya maksudkan ya. Saya maksudkan di sini misalnya kita ingin membuat suatu program tentang apa. Ya, tentu jawaban itu masalah karena kita ingin membuatnya gitu ya. Ya, sesuatu yang ingin kita cari jawabannya, sesuatu yang ingin kita selesaikan, sesuatu yang ingin kita hasilkan gitu. Nah, itu masalah ya. Oke. Kita lanjutkan. Apa itu program? Nah, tadi sudah saya singgung sedikit definisi program. Apa itu program? Sekarang kita lihat secara formalnya. Kumpulan instruksi-instruksi tersendiri yang biasanya disebut shortcut yang dibuat oleh programmer. Nah, jadi kumpulan instruksi-instruksi sendiri. Jadi ada instruksi-instruksi yang disebut dengan shortcut. Nah, shortcut. Nah, tentu dia shortcut ini tergantung kepada bahasanya. Bahasa apa tadi? Aplikasi untuk membuat program gitu. Ya. Jadi program itu juga bisa kita tulis sebagai algoritma ditambah bahasa. Ya, oke. Jadi apakah algoritma atau coding? Nah, kita lihat nih ya. Nah, ini saya lihat dari situs decoding.com. Nah, di sini ditulis di situs ini. Ya, ditulis algoritma dulu, ngoding kemudian. Nah, programmer jangan gerasa gerusu. Jadi kalau memang berniat untuk melakukan kegiatan pemrograman, yang pertama kali yang harus kita lakukan yaitu memahami algoritma, bagaimana cara membuat algoritma. Jangan gerasa gerusu buat program, sok-sok buat program gitu ya. Jadi bagaimana urutannya? Ada masalah. Nah, masalah
kita definisikan dulu masalahnya apa, parameter-parameter yang mempengaruhi apa, kemudian kita desain dulu. Nah, jadi di sini sebenarnya kita melakukan desain dulu, desain. Setelah desain selesai, baru kita melakukan algoritma. Jadi hati-hati ya, kita mendesain dulu, baru melakukan algoritma. Dari algoritma, nanti setelah algoritma selesai, baru kita terjemahkan. Jadi kayak translate ya, kita terjemahkan ke dalam bahasa pemrograman atau menjadi kegiatan pengkodingan gitu. Jadi ada masalah, kita desain, dapat algoritma, kemudian kita terjemahkan ke coding. Jadi langkah-langkah dalam membuat program, ya yang di samping ini adalah langkah membuat program. Langkah membuat program pertama, pahami dulu persyaratan. Persyaratan-persyaratan dari program yang akan dibuat atau masalahnya apa. Apa saja yang berpengaruh dalam masalah tersebut. Pahami dulu. Kemudian baru kita lakukan kegiatan desain. Kita desain penyelesaian masalah ini. Bagaimana cara menyelesaikan masalahnya gitu. Kemudian baru implementasi. Implementasi penyelesaian masalah ini. Disinilah kita melakukan kegiatan algoritma dan coding. Nah, jadi algoritma itu sudah termasuk implementasi, bukan kegiatan mendesain mula-mula. Ya, jadi pertama kalau kita ada masalah, kita perhatikan dulu masalahnya, kita amati faktor-faktor yang mempengaruhi segala macamnya, parameter dan variabelnya. Kemudian kita desain solusi permasalahan tersebut, baru kita implementasi melalui algoritma dan coding. Kemudian yang terakhir yaitu testing. Nah, testing ini nanti akan berimbas kepada outputnya berupa programnya selesai, kalau testingnya baik, atau perlu kita desain lagi. Nah, ada lagi yang perlu kita tambahkan. Kemudian baru kita balik lagi ke algoritma. Atau kita bahkan bisa balik ke awal lagi, kita tambahkan persyaratan lain, kita desain lagi, kita implementasikan melalui algoritma dan coding. Jadi seperti itu alur bekerja dalam kegiatan pengkodingan atau dalam membuat program gitu. Jadi ingat ya, algoritma dulu, coding kemudian gitu. Oke, kita lanjutkan. Ya, berikut akan kita paparkan persyaratan algoritma yang baik. Yang pertama, tingkat kepercayaannya tinggi. Apa yang dimaksud dengan tingkat kepercayaan tinggi? Ya, tingkat kepercayaan tinggi ini yaitu memberikan hasil yang baik, reliable. Apa yang dimaksud dengan reliable? Nah, reliable ini berarti dia konsisten atau bagaimanapun cara diterapkan memberikan hasil yang sama. Yang kedua, efisien. Efisien ini tidak membuang-buang waktu, tidak berleha-leha. Nah, sebuah algoritma yang baik, straight to the point. Apa penyelesaian masalahnya? Langsung masuk ke dalam, selesaikan, selesai. Ya, jadi itu efisien. Hemat waktu. Kemudian general. Nah, jadi sebuah program yang baik itu atau algoritma yang baik itu tidak hanya menyelesaikan satu kasus saja. Apa maksudnya satu kasus di sini? Nah, misalnya kasus tadi menukarkan isi gelas. Nah, itu apapun cairan dalam kedua gelas itu kalau kita pertukarkan, ya seperti itu juga caranya. Nah, itu maksudnya ya, umum. Jadi di sini bukan maksudnya itu umumnya seperti itu gitu. Umum tapi menyelesaikan tetap suatu jenis masalah tertentu. Kemudian selanjutnya yaitu expandable. Nah, apa yang dimaksud dengan expandable? Nah, yaitu dapat dikembangkan. Jadi algoritma yang baik itu dia tetap bisa diupgrade lagi gitu. Ya, perhatikan aja sebuah game. Nah, game itu setiap bulan ada upgrade. Atau berarti algoritma untuk membuat game itu expandable atau dapat dikembangkan gitu. Yang selanjutnya itu mudah dimengerti gitu. Artinya langkah-langkah yang kita buat tuh bisa dipahami orang dan jelas gitu. Yang selanjutnya itu mudah diimplementasikan ke berbagai bahasa atau bisa dipahami oleh komputer gitu. Algoritma kita buat jelas, tapi jelas bagi manusia, bagi komputer susah memahaminya gitu. Nah, itu namanya algoritmanya kurang baik gitu. Jadi mudah diimplementasikan ke berbagai bahasa gitu. Selanjutnya itu tepat, betul dan teliti. Nah, gitu. Ini sama ya dengan reliable gitu. Selanjutnya itu efektif. Nah, efektif ini maksudnya ya benar-benar cuma menyelesaikan di ruang lingkupnya saja, dan tidak ada hal-hal yang tidak berguna lainnya yang masuk.
Misalnya kita mau menghitung 2 segitiga, kita masukkan pula keliling ke dalamnya, berarti tidak efektif. Kita masukkan pula yang lain-lain gitu. Harus dapat dimengerti, harus dapat berhenti, atau terminate. Ini artinya terminate, ada penghentinya gitu. Misalnya kita mau menghitung jumlah bilangan dari 1 sampai 1000, jelas dia berhenti gitu, sampai 1000 gitu. Tapi jumlahkan bilangan, tidak ada tempat berhentinya, berarti tidak bisa gitu. Jadi harus terminate. Yang terakhir yaitu memberikan output yang jelas dan sesuai dengan yang diharapkan. Ya, jadi itulah persyaratan dari algoritma yang baik. Ya, pertanyaannya mengapa harus membuat algoritma? Kenapa tidak langsung saja ke program gitu? Ya, yang pertama, kalau kita buat dalam algoritma itu algoritma ini fleksibel gitu, dapat ditulis dengan menggunakan kalimat logika formal dengan fleksibel gitu. Jadi kalau masih algoritma dia masih fleksibel, bisa kita tuliskan dalam bahasa saja, kita ceritakan saja, misalnya pertama tambahkan A dengan B, kalikan A dengan B gitu. Nah, jadi jelas, bisa dijelaskan dengan bahasa formal dan fleksibel gitu. Yang kedua, dapat diterjemahkan atau mudah diterjemahkan. Algoritma kan tadi sudah kita berikan persyaratan harus bisa diterjemahkan ke berbagai bahasa gitu. Yang terakhir yaitu output dari algoritma itu diharapkan sama dengan output dari program. Jadi kita harus melakukan kegiatan algoritma dulu kalau kita ingin menghasilkan program yang baik. Ya, beginilah alur pembuatan program atau dengan melalui algoritma. Mulai dari masalahnya. Pertama ada masalah. Masalah ini kita tetapkan dulu variabelnya, parameter, dan apa masalahnya gitu. Kemudian setelah itu kita lakukan kegiatan desain solusi. Setelah kita berhasil mendesain solusi tersebut kita tuliskan dalam bentuk algoritma solusi yang sudah kita desain. Jadi langkah-langkah solusi itu kita ambil langkahnya itu supaya setiap langkahnya itu logis dan urutan langkahnya itu sistematis gitu. Nah, kita buatkan algoritmanya. Setelah kita berhasil membuat algoritma, kita terjemahkan ke bahasa pemrograman, yaitu kita lakukan kegiatan coding gitu. Nah, setelah selesai coding, baru kita hasilkan program yang mampu menyelesaikan masalah yang diinginkan ini. Tapi jangan pernah melupakan satu langkah yang jelas dalam kegiatan coding, yaitu evaluasi, yaitu pengujian dan verifikasi. Jadi setelah didesain kita buat algoritmanya kita uji dulu, kita verifikasi dulu. Setelah verifikasi algoritma kita buatkan programnya ini kita uji dulu, kita verifikasi dulu gitu. Nah, baru dihasilkan program yang baik gitu. Oke, kita lanjutkan. Struktur dasar algoritma. Jadi struktur dasar algoritma itu ada 3 pada dasarnya. Secara umum ada 3. Di sini saya buatkan 4. Ya. Ada 3, yaitu yang pertama runtunan, yang kedua percabangan, yang ketiga perulangan, yang keempat itu algoritma rekursif. Gitu. Runtunan apa? Yaitu perintah-perintah terurut. Gitu. Jadi algoritma itu pasti bersifat runtun. Gitu. Misalnya A sama dengan 1, A sama dengan 2, maka si algoritma akan membaca nilai A adalah 2 karena dia runtun, yang dibacanya yang terakhir terbaca gitu. Tapi kalau tidak diganggu gugat nilai A ini lagi dia tetap 1 gitu. Kemudian percabangan. Nah, kondisi perintah harus berhenti harus memenuhi kondisi tertentu. Misalnya A, kalau A-nya genap, kalau genap di prosesnya ini, kalau ganjil di prosesnya ini gitu. Nah, ini namanya bercabang di A gitu. Ini memiliki 2 syarat gitu. Kalau dia genap, ini proses selanjutnya. Kalau dia ganjil, ini misalnya. Jadi bercabang. Selanjutnya yaitu perulangan. Jika kondisi persyaratan dipenuhi, maka dia terus berulang gitu. Nah, misalnya ini kita menjumlah 1 tambah 2 tambah 3 tambah terus tambah sampai nanti jumlahnya misalnya 1000 gitu. Nah, kalau ini kan proses berulang penjumlahan sampai nanti kondisinya jumlahnya dekat-dekat dengan 1000 gitu misalnya. Nah, jadi harus jelas terminate-nya kapan gitu. Terminate-nya itu ketika jumlahnya sudah
besar dari 1000 misalnya. Ya, jadi di sini ini berulang, ini penjumlahan seperti ini berulang. Jadi ini berulangan gitu. Apalagi ini contoh berulang, misalnya kita mau gosok gigi sampai bersih, gosok terus sampai bersih. Itu kegiatan berulang lagi. Nah, jadi ingat, dalam kegiatan berulang harus jelas kapan dia terminate, kapan dia berhenti. Kondisi berhentinya sudah jelas. Jadi di sini makanya saya tulis jika kondisi dan persyaratan yang dibuat terpenuhi. Algoritma rekursif. Apa itu algoritma rekursif? Algoritma yang dapat memanggil algoritma yang serupa namun skopnya lebih kecil, atau algoritma yang memanggil dirinya sendiri untuk skop yang lebih kecil gitu. Ya, oke, kita lanjutkan. Struktur penulisan algoritma. Jadi struktur algoritma secara umum ada 3: judul, deklarasi, dan badan algoritma gitu. Judul itu berisikan nama algoritma. Jadi nama algoritma ini harus kita tulis jelas. Jadi di judul ini juga kita jelaskan algoritma kah, atau program kah, atau prosedur kah, atau fungsi kah gitu. Kita buat misalnya judulnya algoritma menambah. Jadi di sini yang akan kita buat di bawahnya itu nanti algoritma untuk nambah gitu judulnya gitu. Kemudian bagian deklarasi. Pada bagian deklarasi ini yang saya maksudkan tadi, kalau kita punya masalah, kita definisikan dulu apa parameter-parameter atau variabel yang dibutuhkan. Apa nilai-nilai yang dibutuhkan? Apa tipe data yang akan diproses? Ada prosedur atau fungsi kah? Gitu. Apa itu prosedur atau fungsi? Ini program yang lebih kecil, algoritma yang lebih kecil gitu. Untuk menyelesaikan algoritma yang lebih besar. Selanjutnya itu badan algoritma. Badan algoritma yaitu berupa penulisan instruksi. Badan algoritma ini ya isi semua algoritma itu kita tulis di sana gitu, perintah-perintahnya. Jadi isinya semua perintah, semua aksi, dan bagian-bagian yang ingin diproses gitu. Jadi semua instruksi dan semua aksi kita masukkan di badan algoritma, kecuali nanti kalau kita ingin membuatkan algoritma yang lebih kecil terlebih dahulu gitu. Oke, kita lanjutkan. Penyajian algoritma. Seperti yang saya jelaskan tadi, ada 3 cara untuk menyajikan algoritma, yaitu yang pertama dengan mendeskripsikan, yang kedua dengan flowchart, yang ketiga dengan pseudocode. Apa itu deskripsi? Yaitu kita paparkan algoritma melalui kalimat-kalimat atau poin-poin yang jelas dan terukur. Contohnya kalau kita buat algoritma masak mie tadi, kita sebutkan aja. Pertama, sediakan air, mie instan, dan pemanas. Kedua, hidupkan pemanas, taruh air di atas pemanas, air sudah panas, masukkan mie gitu. Ya kita jelaskan saja. Yang kedua, flowchart. Apa itu flowchart? Flowchart yaitu bagan-bagan. Jadi nanti ada gambar-gambar yang memiliki arti tertentu. Ya, arti setiap gambar itu menggambarkan langkah tertentu yang akan dijalankan oleh si algoritma. Pseudocode itu berupa dari deskripsi juga. Jadi pseudocode ini sebenarnya deskripsi. Tapi deskripsi yang seperti apa? Deskripsi yang ditulis dalam bahasa sederhana dengan langkah-langkah yang sudah seperti isi program. Sudah seperti langkah-langkah dalam membuat program gitu. Ya. Oke. Kita lanjutkan. Ya, kita lihat algoritma dengan deskripsi. Ini contohnya. Ini algoritma apa nih? Judulnya tidak ada. Lihat nih kelemahan kalau algoritma tanpa judul. Tadi kan bagian-bagian algoritma kan ada judul pertama gitu. Ya, judulnya tidak ada. Jadi orang bingung kalau algoritma tanpa judul gitu. Jadi ini adalah kalau kita beri judul, ini algoritma memasak mie. Algoritma membuat kue gitu. Yang pertama, mulai persiapkan alat dan bahan. Itu baskom, mixer, sendok makan, sendok teh, panci kompor, teflon dadar. Bahannya sediakan bahan-bahannya semuanya gitu. Ini bagian namanya bagian deklarasi atau kita tuliskan dulu alat dan bahan yang dibutuhkan gitu. Ini deklarasi, judulnya tadi lupa ya. Harusnya tadi yang pertama ada judul, yaitu kita sebutkan algoritma membuat kue. Gitu. Jadi jelas sama orang kalau orang lihat judul gitu. Judul ini aja gitu. Kemudian ini bagian deklarasi. Kemudian ini bagian algoritma utama, yaitu langkah-langkah dan perintah-perintah yang harus kita lakukan gitu. Dan apa nanti yang akan dihasilkan gitu. Keluar di sini semuanya gitu. Kemudian selesai gitu. Jadi ini
contoh algoritma dengan deskripsi, kita ceritakan saja gitu. Ya, oke. Kita lanjutkan. Nah, ini contoh algoritma dengan sini. Buatlah langkah melakukan penggantian ban mobil yang pecah. Nah, ini silahkan ya, ini sebagai tugas. Silahkan Anda buat langkah-langkah ini. Yang pertama tentu apa yang Anda lakukan dulu. Judulnya algoritma penggantian ban mobil yang pecah. Yang kedua apa lagi? Sediakan alat dan bahannya. Yang ketiga, lakukan langkah-langkahnya dan selesai gitu. Nah, selanjutnya bagaimana masih serupa, bagaimana kalau misalnya ban serepnya juga kempes atau ban serepnya bocor, apa langkah yang dilakukan gitu. Ya. Oke ya. Merupakan gambar atau bagan yang memperlihatkan urutan dan hubungan antar proses beserta instruksinya. Jadi dengan menggunakan flowchart memuat gambar, bagan, terus ada hubungan antar proses dan instruksi itu yang termuat dalam suatu flowchart. Setiap instruksi pada flowchart diwakili oleh suatu simbol. Simbol-simbol pada flowchart dikelompokkan menjadi 3, yaitu simbol yang berupa flow direction symbol atau simbol yang berupa aliran urutan langkah gitu. Digunakan untuk hubungan simbol satu dengan simbol yang lain gitu. Processing symbol atau simbol untuk memproses menunjukkan jenis operasi pengolahan dalam suatu proses atau prosedur gitu. Kemudian input atau output symbol menunjukkan jenis peralatan yang digunakan sebagai media input atau output gitu. Ya, oke, kita lanjutkan. Nah, ini simbol-simbol pada flowchart. Yang pertama yaitu flow direction symbol. Nah, ini yang menunjukkan arah panah ini berarti arahnya ke sini gitu. Ini arahnya ke sini berarti ini arahnya ke bawah, ini arahnya ke atas gitu. Ya. Kemudian simbol yang seperti letter ini itu simbol untuk communication link, yaitu menyatakan transmisi data gitu, dari satu lokasi ke lokasi lain. Jadi ini untuk melihatkan bahwasanya ada proses perpindahan dari satu lokasi ke lokasi lain. Kemudian lingkaran yaitu konektor, yaitu menyatakan sambungan dari proses ke proses lain dalam halaman yang sama. Misalnya kita membuat flowchart terus mentok di sini gitu. Mentok di sini. Nanti kalau kita mau melanjutkan dari halaman yang sama, kita buat di sini lingkaran lagi. Berarti lingkaran ini kita kasih kode 1. Sini kita kasih kode 1, berarti menunjukkan bahwasanya langkah-langkahnya terpotong di sini dan kita lanjutkan di sini pada halaman yang sama. Jika seandainya halamannya berbeda, kita gunakan simbol ini gitu. Kita kasih kode di dalamnya, pada halaman selanjutnya kita kasih kode yang sama gitu. Oke. Selanjutnya yang kedua yaitu processing symbol. Yang pertama bentuk persegi panjang, yaitu proses menyatakan suatu tindakan yang dilakukan oleh komputer. Jadi ini tindakan yang kita lakukan, yang kita berikan, yang dilakukan oleh komputer gitu. Simbol manual yaitu menyatakan tindakan proses yang dilakukan oleh yang tidak dilakukan oleh komputer. Artinya ini harus kita lakukan secara manual. Simbol decision yaitu ini untuk percabangan, kita harus memutuskan ya atau tidak atau kemana langkah selanjutnya. Kemudian predefined symbol menyatakan penyediaan tempat menyimpan pengolahan dan memberikan nilai awal. Ini untuk menyatakan nilai awal dari sesuatu gitu. Kita ingin memberikan nilai awal. Kemudian persegi panjang yang sudut-sudutnya di round itu merupakan simbol terminal menyatakan permulaan atau akhir dari suatu program gitu. Ini untuk awal program atau akhir program gitu. Ya, jadi yang selanjutnya itu persegi panjang juga tapi round di pojoknya aja sedikit gitu. Nah, ini keying expression. Ini jarang ya, kalau saya sendiri jarang menggunakan ini. Ini menggunakan suatu mesin yang mempunyai keyboard gitu. Jadi ini diproses dengan setelah mengoperasikan di keyboard gitu. Nah, kemudian ada segitiga terbalik ini atau seperti operator nabla atau del. Nah, ini simbol offline storage yang menunjukkan bahwa data dalam simbol ini akan disimpan ke suatu media tertentu gitu.
Jadi simbol ini berarti datanya akan dimasukkan ke secara offline. Yang simbol trapesium ini berarti manual input, memasukkan data secara manual menggunakan online keyboard, atau datanya kita masukkan secara manual. Jadi ini beberapa bentuk flowchart. Kalau Anda ingin mendalami pemrograman atau mendalami kegiatan pengkodingan secara mendalam, simbol-simbol ini harus dihafalkan kalau Anda ingin buat flowchart. Kemudian yang selanjutnya yaitu maaf, ini ada tandanya, ya tidak bisa dihapus ya. Ya, selanjutnya yang berbentuk, saya gambar ulang aja, yang berbentuk jajar genjang. Jajar genjang ini untuk input atau output. Jadi apa yang ditulis di sini akan dikeluarkan atau dicetak. Sementara yang di pojoknya di sini ini untuk purcast simbol, menyatakan input berdasarkan kartu atau output ditulis ke kartu gitu. Purcast simbol, atau biasanya save juga seperti itu. Kemudian simbol magnetic tab. Nah, jadi ini untuk input dengan magnetic tab. Kemudian disk storage. Nah, jadi ini menyatakan input berasal dari disket, gitu, atau storage lainnya. Gitu. Ya, yang ini berarti simbol untuk printout. Nah, yang selanjutnya yang terakhir yaitu mencetak keluaran dalam layar monitor. Ini outputnya tampil di monitor kalau seperti ini. Ya, jadi itu beberapa simbol flowchart. Yang terakhir ini yaitu tentang input dan output gitu. Ya, oke, kita lanjutkan. Ini contoh. Jadi kalau yang pada gambar pertama ini ada manual input melalui keyboard, Jadi ada sesuatu yang kita inputkan di keyboard. Manual input. Nah, kemudian diproses oleh CPU. Yang kita inputkan di keyboard diproses oleh CPU. Dari CPU diproses ke disk, dari disk diproses juga ke CPU. Artinya ini disk dan CPU terhubung. Ya, kemudian diberikan outputnya ke layar monitor. Gitu. Keluar outputnya di monitor. Gitu. Oke. Ya, oke, selanjutnya ini ada alur lagi. Yang pertama ada data ujian siswa yang diinputkan. Tadi simbol itu gunanya untuk purcast, menyatakan input berasal dari kartu atau output. Ini mungkin maksudnya ini data jawaban siswa yang di-scan. Di-scan kartunya yaitu kartu jawaban siswa, di-scan kemudian dikoreksi. Kemudian masuk ke daftar koleksi data, dan masuk juga ke file utama ujian gitu. Ya, kemudian masuk lagi, diproses lagi, kemudian di sini juga ada input dari kartu nama siswa. Jadi data siswa sudah ada, diperiksa ujian, kemudian diberi output lulus, dan ini dicetak laporan hasil ujian gitu. Kita lihat simbol ini gunanya simbol magnetic tab, menyatakan berasal dari pita magnetik. Ya, jadi ini kayak apa, di pita magnetik dari mungkin hasil scanannya gitu atau apa gitu ya. Oke. Jadi itu contoh dari flowchart. Ya, jujur saja saya sangat jarang menggunakan simbol-simbol ini, jadi saya juga kadang agak ragu gitu. Karena bagian saya yaitu pemrograman untuk membuat penyelesaian masalah-masalah matematis biasanya. Oke, lanjut. Nah, ini contoh-contoh flowchart yang sering saya temukan gitu. Teman-teman, ini tadi langkah mulai. Itu ini tadi ya simbolnya, sebenarnya ini mirip nih harusnya. Kemudian ada instruksi-instruksi, kemudian selesai. Ini juga, ini simbolnya harusnya nih sama. Ya, oke. Kita baca ini input. Kita baca ini flowchart nih. Berarti input berapa data n. Berarti pertama kita lihat yang ini ya, kita baca yang ini. Pertama, masukkan data n, berapa banyak data gitu. Jumlah mulainya didefinisikan 0. Jadi initnya 0, kemudian untuk k sama dengan ini input bilangan, jumlah sama dengan jumlah tambah bilangan, next k, print jumlah. Jadi ini adalah
algoritma untuk menjumlahkan bilangan dari 1 sampai untuk menjumlahkan n buah bilangan yang diinputkan gitu. Nah, jadi bisa ya dibaca ya. Pertama kan di sini mulai input n, banyaknya n, kemudian jumlah itu mulai dari 0 untuk k sama dengan 1 sampai n. Berarti ini perulangan, kondisinya yaitu dari k sama dengan 1 sampai n. Kalau k nya 1, kita masukkan sebuah bilangan. Jumlah sama dengan jum ini tadi 0, 0 tambah bilangan. Next k. K nya naik kedua, input lagi bilangan kedua, jumlah ini sebelumnya bilangan yang pertama tadi gitu. Nah, jadi gitu terus. Nah, dia muter-muter sampai n gitu, baru dia dicetaknya jumlah. Nah, jadi ini ada kesalahan juga ya. Nah, kalau ya karena ini maksudnya ini print output secara umum ya. Kalau output secara umum kita simbolkan dengan jajar genjang gitu. Contoh selanjutnya yaitu ini algoritma, karena ini kekurangan judul ya. Nah, ini algoritma membuat kue tadi yang kalau kita tuliskan dalam bentuk flowchart. Yang pertama tadi start, siapkan alat dan bahan, kemudian ini alat dan bahannya, inputnya, kemudian dikocok dan segala macamnya, diproses gitu, kemudian diproses lagi. Nah, kemudian karena ini terputus langkahnya, ini bulat, harusnya karena ini halaman yang sama, ini harusnya bulat juga, tapi ini karena ini saya ambil dari contoh yang halamannya berbeda gitu. Jadi di sini ada 1, di sini 1, kemudian masukkan proses, kemudian di sini ada proses pengulangan. Nah, sudah matang atau belum? Gitu. Kalau sudah matang berarti dia jalan, hidangkan dan selesai. Coba tugas Anda, coba detail deskripsikan flowchart membuat kue ini, deskripsikan. Nah, silakan Anda buat ini sebagai tugas ya, deskripsikan secara detail flowchart membuat kue. Ya, oke ya. Jadi kita lanjutkan lagi. Nah, coba perhatikan flowchart ini. Ya, permasalahannya yaitu coba lakukan analisis terhadap flowchart ini. Kira-kira ini flowchart tentang apa? Ya, ini sengaja flowchart ini tidak saya kasih judul. Ya, jadi ini kira flowchart tentang apa? Terus coba jelaskan apakah flowchart ini sudah optimum atau belum. Ya, jadi pertanyaannya itu ini flowchart tentang apa? Terus selanjutnya apakah flowchart ini sudah optimum atau belum, dan buat deskripsi dari flowchart ini. Ya, oke. Jadi itu tugas selanjutnya ya. Ya, jadi kalau kita lihat di sini mulai dari titik mulai ini, nah, terus bergerak sampai nanti selesai. Gitu. Kira-kira ini flowchart tentang apa? Silahkan diuraikan. Oke, kita lanjutkan bentuk-bentuk flowchart dari struktur dasar algoritma tadi. Yang pertama flowchart untuk runtunan. Kalau runtunan itu perintahnya cuma berurutan, perintah pertama terus lanjut ke perintah kedua. Ya, sebagai contoh, misalnya saya buat di sini mulai, terus di sini input AB gitu. Misalnya ini saya membuat flowchart luas segitiga. Rumus luas segitiga apa? Alas kali tinggi. Jadi inputnya di sini alas tinggi, setengah alas kali tinggi ya. Kemudian ini flowchart ini berupa runtunan saja. Input alas atau tinggi, terus ada proses. Nah, ini untuk flowchart input, ini flowchart proses, yaitu luas sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Kemudian apalagi kita harus memberikan hasilnya apa? Titik luasnya gitu, dan selesai. Jadi ini contoh flowchart runtunan, benar-benar runtut saja gitu. Ya, oke, kita lihat struktur flowchart yang lainnya. Nah, ini flowchart untuk percabangan. Jadi percabangan itu ada dua macam pula. Yang pertama ada percabangan yang ada lagi cabangnya. Yang kedua ada percabangan
ini percabangan yang ada dua kondisi. Ini percabangan satu kondisi keduanya, tapi ini satu kondisi dua aksi. Kalau ini satu kondisi satu aksi. Kalau salah tidak ada aksi gitu. Ya, jadi kita lihat yang pertama ini ya. Kita perhatikan di sini. Nah, di sini ada kondisi. Kalau kondisinya benar, berarti kita jalankan perintah yang ini. Kalau kondisinya salah, berarti dia geraknya ke sini. Yang enggak jalan dia ke sini aja jalannya. Nah, berarti dikerjakannya yang ini. Kalau dia salah dan berakhir gitu. Jadi yang ini di skip kalau salah. Kalau benar yang arah ke bawah yang di skip. Kalau benar dia langsung aja lurus terus N. Sementara tipe percabangan yang kedua, dia ada kondisi. Kalau kondisinya benar, jalan perintahnya. Kalau tidak benar atau salah, dia akan lanjut ke exit. Nah, jadi kondisi di sini harus jelas nilai kebenarnya. Jelas benar salahnya. Salah. Contoh, kalau kita mengecek misalnya ngecek genap atau ganjil, mengecek bilang genap atau ganjil gitu. Berarti mulai, berarti kita input bilang, kita input bilangannya, bilangan A ini kita cek apakah dia genap atau ganjil. Ini ada panahnya, apakah dia genap atau ganjil gitu. Nah, kita lihat habis dibagi dua atau tidak. Kalau genap kan habis dibagi dua, habis dibagi dua. Kalau ya, berarti nanti dia adalah A itu genap. Kalau tidak, ya tergantung. Kalau kita mengatakan kondisi, kalau tidak ada kondisi lain, kalau kita cuma mengatakan genap atau tidak, berarti ini langsung berakhir gitu. Berarti tidak keluar apa-apa kalau dia berakhir, selesai. Atau bisa juga pada bagian tidak ini, kalau kita ingin menampilkan dia ganjil, bisa kita kasih di situ perintah outputnya A ganjil gitu. Ya, oke. Kita lanjutkan dengan struktur perulangan. Nah, ini struktur perulangan. Jadi ada 3 bentuk. Yang pertama perulangan for, perulangan while, dan perulangan repeat. Nah, ini untuk perulangan for. Nah, kita lihat V elemen sequence gitu. Ini maksudnya ada nilai-nilai yang kita tetapkan, misalnya 1 sampai 10. Kalau selagi masih 1 sampai 10, perulangan ini berputar terus sampai dia mencapai 10. Kemudian baru dia berhenti ke sini. Nah, gitu. Berarti misalnya ini kalau kita buat misalnya for I sama dengan 1 sampai 10 do gitu. Berarti dia akan jalan untuk I sama dengan 1 jalan, kemudian I nya gerak jadi 2 jalan, I nya 3 jalan, I nya 4 jalan sampai 10. Udah sampai 10 batasnya, jalan, kemudian 11 tidak mau lagi dia jalan, berarti dia berakhir gitu. Berarti ini disinilah yang dikatakan setelah satu algoritma yang baik harus terminate. Nah, jadi ini yang terminate-nya itu gitu. Sementara kalau while itu ada kondisi, kemudian diproses, kemudian dicek lagi kondisi itu. Nah, berarti di while dia mengecek kondisi dulu, prosesnya jalan, kalau kondisinya terpenuhi, dicek lagi while, kondisinya jalan, kalau kondisinya terpenuhi, kalau tidak terpenuhi lagi berarti dia baru keluar gitu. Berulang while, biasanya ditulis while misalnya n kecil dari, misalnya while jum kecil dari 1000, tambahkan 1 sampai n, jum sama dengan tambahan 1 sampai n sampai jumlahnya kecil dari 1000. Kalau perulangan repeat, berlawanan dengan while, bukan berlawanan sih, dia ngecek kondisinya di akhir gitu. Dijalankan dulu perintahnya, dicek kondisi, kalau kondisi belum terpenuhi dia balik. Jadi kalau di sini kalau belum terpenuhi dia balik, kerjakan lagi, belum terpenuhi dia balik, jalan lagi, belum terpenuhi dia balik, kalau sudah terpenuhi baru dia berhenti. Itu perulangan repeat. Ini flowchartnya seperti ini gitu ya. Ya, kita lihat contoh ya. Buatlah algoritma atau untuk menghitung total pembayaran pembelian seorang di toko dengan ketentuan apabila pembelian pelanggan
tersebut sama dengan atau melebihi 100.000, maka pelanggan mendapatkan diskon 10%. Jika tidak, pelanggan tersebut hanya dapat diskon 5%. Jadi ada dua kondisi ya, melebihi 100.000 sama atau melebihi 100.000 dan kurang dari 100.000 gitu. Berarti kita buat inputnya, berarti di sini cuma satu. Kita proses dulu masalah ini apa parameternya, yaitu total belanja gitu. Berarti mulai kita input dulu total belanja. Total belanjanya berapa? Setelah diinput total belanjanya, baru ada kondisi jika total belanja besar sama 100.000. Kalau ya, kalau besar sama 100.000 berarti prosesnya diskon 10%. Kalau tidak, berarti karena di sini ada dua kondisi, kalau tidak berarti diskon 5%. Dan kemudian kalau mau dicetak, cetak total belanja yang baru yang setelah diskon itu baru selesai gitu. Jadi di sini tidak saya detail betul ya. Nah, jadi seperti ini prosesnya kira-kira. Untuk kedua, kita diminta untuk menghitung jumlah deret ini 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 sampai n. Nah, berapa jumlahnya? Yang ngitungin komputer ya. Nah, jadi bagaimana strategi untuk menghitungnya? Ya, pertama kita lihat dulu seperti halnya membuat flowchart, kita harus memikirkan dulu apa masalahnya. Masalahnya itu menjumlahkan 1 tambah 2 tambah 3 sampai n. Berarti apa inputnya di sini? Parameternya satu-satunya itu input dan jumlah ini gitu. Berarti ada dua. Inputnya n, yaitu banyaknya yang mau dijumlah, dan jumlahnya. Nah, berarti ada dua yang akan input. Kemudian kita proses penjumlahan ini. Penjumlahan yang seperti ini yang dilakukan terus-menerus seperti ini yang dimaksudkan di sini sebagai suatu proses berulang gitu. Kita akan menjumlahkan terus sampai kondisinya nanti kalau sudah sampai n. Berarti kalau kita buatkan flowchartnya, berarti kita mulai dulu. Kita desain masalahnya, kemudian inputnya yaitu n. Kalau jumlah di sini bukan itu ya, bukan input, tapi itu kita berikan parameter yang akan kita beri nilai nanti. Kemudian di sini kita berikan space untuk jumlah dulu. Kita berikan nilai untuk jumlah. Kita buat saja 0 terlebih dahulu. Kemudian kita akan menjumlahkan secara berulang 1 tambah 2 tambah 3. Karena berulang tadi simbolnya adalah seperti ini, kita buat i anggota dari 1, 2 sampai n. Nah, seperti ini. Jadi di sini n yang harusnya n yang kita input juga ikut lagi di sini. Ya, apa yang dilakukan nih? Yang dilakukan di sini selanjutnya, kalau i-nya 1, berarti kita buat jumlah lagi, jumlah sama dengan jumlah ditambah i, karena di sini i ya, i anggota gitu. Berarti ada parameter lain itu i jumlah. Berarti tadi jumlahnya pertama 0, jumlah sama dengan jumlah tambah i. Jumlah yang di sini adalah jumlah yang sudah ada sebelumnya. Jumlah di sini jumlah yang baru, jumlah yang ada sebelumnya 0 ditambah i-nya pertama 1, berarti 1 jumlahnya. Kemudian ini berulang lagi ke sini, i-nya berubah menjadi 2, berarti jumlah tadi 1 tambah 2, balik lagi 1 tambah 2 tambah 3, balik lagi sampai n. Ketika sudah sampai n, baru dia berakhir. Jadi di sini nanti keluar outputnya itu jumlah, dan program selesai. Ya, kita lihat ya bagaimana ide dia berjalan dari programnya. Pertama, jumlah sama dengan 0, kemudian jalan i sama dengan 1, i sama dengan 1, jumlah sama dengan jumlah tambah 1. Jumlah yang di sini adalah 0 tambah 1 sama dengan 1, i sama dengan 2, jumlah sama dengan jumlah tambah 2. Jumlah tadi sudah berubah jadi 1. Jumlah di sini adalah 1 tambah 2 yaitu 3. I sama dengan 3, jumlah sama dengan jumlah ditambah
4, berarti sama dengan jumlah tadi 3 tambah 4 sama dengan tadi 1, ini 3 ya, 3 tambah 3 sama dengan 6, dan seterusnya sampai n gitu. Oke. Ya, oke, kita lanjutkan untuk materi selanjutnya. Ya, yaitu pseudocode. Apa yang dimaksud dengan pseudocode? Pseudocode adalah notasi yang mudah dibaca dan ditafsirkan ke dalam notasi bahasa pemrograman. Pseudocode sudah memiliki struktur yang sangat mirip dengan sebagian besar bahasa pemrograman. Jadi di sini pseudocode bahkan kadang ada disebutkan misalnya pseudocode Pascal. Berarti pseudocode itu ditulis mirip dengan bahasa Pascal gitu. Ada pula orang buat pseudocode C++, berarti pseudocode di sini sudah sangat mirip dengan bahasa C++. Akan tetapi pseudocode secara umum itu dituliskan mirip dengan format penulisan bahasa pemrograman, walaupun dia tidak memiliki struktur bahasa sendiri. Oke, kita lanjutkan. Ini contoh pseudocode. Ini pseudocode, kalau di sini ini pseudocode umum ya. Itu program, ini judul. Nah, jadi algoritma tadi bagiannya apa? Judul. Terus deklarasi, ini bagian deklarasi. Ini bagian program utama. Jadi pseudocode itu memberikan bentuk yang jelas. Ini bisa kita baca aja ya, program Fahrenheit Celsius. Jadi ini kita akan membahas tentang Fahrenheit dan Celsius. Di sini ada penjelasannya. Program untuk cetak tabel Fahrenheit dan Celsius X sampai Y dengan kenaikan sebesar stepnya diberikan berarti. Nah, masukkan tabel konversi suhu dalam C dan F gitu. Nah, ya, kita lihat ada deklarasi, ada Fahrenheit dan Celsius itu nilainya real, kemudian XY itu stepnya integers gitu. Nah, algoritmanya kita lihat, masukkan read ini artinya masukkan nilai XY dan banyak stepnya. Kemudian F sama dengan X. Ya, di sini ketika F kecil dari Y, maka karena ini rumus Fahrenheit ini ada 2 ya gitu. Jadi C sama dengan ini. Nah, kemudian tuliskan F dikurang C gitu. Oke. Jadi seperti ini bukan kurang ya, F strip C gitu. Jadi nanti apa yang akan muncul di sini, tuliskan FC, berarti FC berarti misalnya Fahrenheit-nya misalnya Celsiusnya 0, berarti Fahrenheit dulu ya. Fahrenheit-nya di sini diberikan misalnya 0, di sini Celsiusnya berapa. Ini output yang diharapkan ya. Fahrenheit-nya 1, Celsiusnya berapa. Tapi ini tergantung dari XY gitu. X itu mulainya ini X. Nah, nanti Y-nya berapa terakhir gitu. Nah, ini yang diharapkan oleh pseudocode ini gitu. Ya, jadi Anda saya harapkan mampu membaca hal seperti ini. Coba Anda deskripsikan ini dengan jelas sebagai latihan. Kita lihat lagi. Nah, ini beberapa contoh pseudocode. Nah, saya sajikan dari berbagai gaya. Jadi ini beda-beda ya. Nah, di sini dia mirip-mirip bahasa apa nih? Nah, ini mirip bahasa kayaknya C++ ya. Ini bahasa C kayaknya. Nah, ini umum. Ini umum. Ini ada 3 contoh pseudocode di sini ya. Nah, sekarang tugas Anda, coba Anda baca ketiga pseudocode ini, dan nanti Anda sajikan secara deskriptif. Ya, oke. Silahkan di screenshot dulu dan untuk ditulis kemudian. Oke. Ya, jadi saya harapkan Anda mampu, karena pseudocode ini cuma seperti membaca biasa saja. Contoh saya bacakan yang ini. Program to generate PWM output to motor. Ini initialis, outputnya motor, inputnya speed up, speed down, run enable, register count. Nah, ini ya, silahkan Anda coba membacanya gitu. Ya, tapi ini saya cuma menyajikan contoh saja sebenarnya, contoh bentuk-bentuk bahasa pseudocode yang berbeda-beda gitu. Nah, ini ada di sini ada fungsi if run enable sama dengan off, dan wait gitu, dan lain-lain. Ya, tapi mohon maaf ini kayaknya tertutup ya. Di sini ini ada juga bagian tertutup.
Jadi cukup yang nampak ini aja, Anda coba deskripsikan apa maksudnya. Set total to 0, berarti tetapkan jumlah ke 0. Get list of number, dapatkan list angkanya gitu. Apa maksudnya itu? Berarti ada yang kita input nanti. Nah, ini sudah ada pula bahasanya ini, get gitu. Yang tadi bahasanya read gitu, untuk input. Loop, nah, loop untuk fungsi for dan lain-lain tadi gitu, untuk perulangan gitu. If tetap ya untuk percabangan gitu, dan lain-lain. Silahkan Anda buat ya. Jadi ingat ya, secara lat ini aja yang dijadikan tugas. Anda diharapkan mampu mendeskripsi ini. Nah, ini soal latihan. Yang pertama, carilah sejarah penggunaan algoritma dan kapan penerjemahan algoritma dimulai. Yang kedua, buatlah mind map melengkapi karikatur tentang pentingnya algoritma sebelum coding. Mencari juga kemungkinan masalah yang muncul ngoding tanpa algoritma. Yang ketiga, tulislah cara mendeklarasikan variabel pada flowchart. Yang keempat, tuliskan cara menuliskan judul, deklarasi, dan syarat membuat badan algoritma dengan pseudocode. Tuliskan pseudocode dan struktur percabangan. Ya, buatlah flowchart untuk yang pertama algoritma berpergian dengan pesawat mulai dari masuk bandara hingga keluar bandara. Jadi di sini saya harapkan Anda membuat mulai dari orang masuk bandara, terus ke counter check-in, apa yang proses di check-in, kemudian bayar pajak, dan masuk ke ruang tunggu, masuk ke pesawat, dan turun, dan lain-lain. Anda buatkan flowchart-nya. Kalau ada masalah, apa yang terjadi. Yang kedua yaitu menghitung total belanja dari sebuah toko dengan diskon 5% untuk belanja di atas 100.000, 10% untuk belanja di atas 200.000, dan 20% untuk belanja di atas 1 juta gitu. Ya, jadi itu yang saya harapkan dapat Anda kerjakan ya. Terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini tempat saya mendownload template PowerPoint ya.